Oke, kali ini kita akan mempelajari tentang struktur tumbuhan, di mana standar kompetensi pada video ini memahami ciri-ciri kebutuhan makhluk hidup serta hal-hal yang mempengaruhi perubahan makhluk hidup, kompetensi dasarnya, menggolongkan makhluk hidup secara sederhana, dan tujuan pembelajarannya. Setelah melihat video pembelajaran ini, siswa dapat menggolongkan tumbuhan secara sederhana. Tumbuhan berbiji atau spermatopita. Struktur tumbuhan terdiri atas akar, batang, daun, dan organ tambahan, yaitu bunga, yang di dalamnya terdapat buah dan biji. Akar atau radikula, bagian paling bawah dalam tumbuhan, berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah dan serta menegakkan batang. Dari gambar tersebut, ada morfologi dan anatomi akar. Akar terbagi menjadi 3, yaitu akar tunggang dan akar serabut, beserta perakaran adventif. Contoh tumbuhan akar serabut, contohnya pada pohon kelapa, di mana pada akar serabut banyak terdapat cabang yang bergaris hampir sama dengan akar primer. Akar serabut banyak ditemukan pada tumbuhan monokotil atau berkeping satu. Selanjutnya ada bawang, memiliki akar serabut, dan tebu juga memiliki akar serabut. Akar tunjang, ciri-cirinya yang pertama terdapat pada tanaman dikotil atau berkeping dua. Yang kedua, akarnya cukup kuat untuk menompong berdirinya tanaman. Yang ketiga, memiliki akar primer yang terus tumbuh, membesar, dan memanjang. Berikut ini ada contoh akar tunjang, yaitu tanaman cabai, di mana tanaman cabai memiliki akar tunjang. Selanjutnya ada tanaman ubi, tanaman mangga, dan tanaman kacang panjang yang memiliki akar tunjang. Batang berasal dari bagian embrio yang terdapat di dalam biji, yaitu batang lembaga. Susunan anatomis batang dari luar ke dalam adalah epidermis, korteks, floeterma, silinder pusat. Fungsi batang sebagai menyedia sarana pengangkut air dan mineral, tempat melekatnya daun, dan tempat berlangsungnya transpirasi dan pertukaran gas melalui lentisel, serta mendekatkan daun ke sumber cahaya. Fungsi khusus pada batang tumbuhan. Yang pertama, sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis, contohnya kaktus, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, contohnya sagu, dan sebagai tempat reproduksi vegetatif, contohnya ketela pohon. Daun berasal dari bagian embrio yang terdapat di dalam biji, yaitu kotiledon atau daun lembaga. Warna hijau pada daun disebabkan adanya klorofil. Berikut bagian daun. Daun lengkap dapat ditemukan pada daun pisang yang terdiri dari pelepah daun, tangkai daun, dan helai daun. Berikut gambarnya. Tipe tulang daun. Pada monokotil, daun berbentuk sejajar atau melengkung. Pada dikotil, menyirip atau menjari. Tebu merupakan tanaman monokotil, memiliki tulang daun sejajar dengan akarnya serabut. Berdasarkan susunan daun, terbagi menjadi 2, daun tunggal dan daun majemuk. Daun tunggal memiliki 1 helai daun, sedangkan daun majemuk 1 tangkai, terdapat beberapa helai daun. Dilihat dari fungsi daun sebagai tempat berlangsungnya proses respirasi, transpirasi, dan gutasi. Bunga merupakan alat reproduksi secara generatif yang dijumpai pada tumbuhan berbiji, di mana tumbuhan berbiji terbagi menjadi 2, tumbuhan berbiji tertutup dan terbuka. Fungsi bunga sebagai alat reproduksi secara generatif. Bunga lengkap disusun oleh perhiasan bunga dan alat perkembangbiakan. Alat perkembangbiakan terdiri atas benang sari dan putik. Perhiasan bunga terdiri atas kelopak bunga dan mahkota bunga. Contohnya, bunga kembang sepatu memiliki bunga yang sempurna. Buah berkembang dari bagian alat kelamin betina atau putik yang disebut bakal buah yang mengandung bakal biji. Fungsi buah menyimpan cadangan makanan. Buah juga berfungsi membantu pemancaran atau penyebaran tumbuhan melalui hewan-hewan pemakan buah. Oke, yang terakhir ada biji, merupakan tumbuhan yang terbentuk dari hasil pembuahan yang terletak di dalam bakal buah. Di dalam bakal buah terdapat bakal biji, dan di dalam bakal biji terdapat embrio yang merupakan calon individu baru.
Oke, akan saya tekankan di mana biji dikotil dan monokotil perbedaannya. Dikotil memiliki biji berkeping dua, di mana dikotil memiliki tulang daun, menyirip, dan menjari, serta memiliki akar yang tunjang. Umumnya jenis batangnya berkambium. Monokotil memiliki tulang daun sejajar dan melengkung. Monokotil memiliki perakaran yang serabut. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat.